Rahasia batu bergambar. Sebuah batu aneh muncul di kebun belakang rumah Raka. Batu itu penuh gambar misterius yang hanya bisa dilihat saat hujan turun. Bersama Lani, sahabatnya, Raka menyelami pesan-pesan tersembunyi yang membawanya ke perjalanan melintasi waktu dan tempat mencari jejak peradaban yang hampir dilupakan dunia. Saat menggali lubang untuk menanam pohon jambu, Raka menemukan batu besar yang permukaannya kasar, tapi ada bekas ukiran. Saat disentuh, ia merasa seperti mendengar bisikan lembut, namun tak jelas. Ia memanggil Lani, sahabatnya, untuk melihat. Lani berkata, "Seperti ada gambar, tapi samar sekali." Saat hujan turun malam harinya, Raka melihat batu itu menyala dengan pola-pola aneh. Ada gambar seperti peta, binatang, dan simbol bulan. Ia segera memanggil Lani keesokan harinya, dan mereka mencoba menggambarnya di kertas. Lani berkata, "Ini seperti petunjuk ke tempat lain." Salah satu simbol menyerupai bukit di desa mereka, yang disebut Bukit Gigi Naga. Mereka pergi ke sana, dan menemukan batu serupa, lebih kecil, di bawah pohon tua. Saat disentuh dengan air dari botol, batu itu mengeluarkan cahaya, dan membentuk lingkaran cahaya. Tiba-tiba, mereka ditarik ke dalam pusaran cahaya. Mereka terjatuh di tengah hutan yang berbeda, dengan pohon-pohon sangat tinggi, dan binatang-binatang tak dikenal. Seseorang berpakaian suku kuno mendekati mereka, tersenyum ramah. Orang itu berkata, "Kalian datang membawa cahaya. Batu itu memilih kalian." Raka dan Lani menyadari bahwa mereka telah masuk ke masa lalu. Suku itu ternyata adalah penjaga waktu. Mereka menjelaskan bahwa batu bergambar adalah alat komunikasi antar generasi. Namun, beberapa batu hilang, dan suku ini mulai kehilangan ingatan tentang masa depan. Raka dan Lani ditugaskan untuk menemukan batu kedua yang hilang, agar keseimbangan waktu terjaga. Raka dan Lani diberi sebuah kompas cahaya oleh kepala suku. Kompas itu hanya berfungsi saat didekatkan pada air murni mereka, menuju sungai cahaya di tengah hutan. Di sana, batu-batu kecil mulai menyala saat mereka mendekat. Salah satu batu menampilkan gambar yang mengarah ke goa tersembunyi. Di dalam goa, dinding-dindingnya penuh ukiran yang berubah-ubah seperti animasi bergerak. Gambar-gambar itu menunjukkan peradaban kuno, bencana yang datang, dan batu yang menjadi kunci pelindung. Lani melihat simbol, seperti yang ada di batu pertama batu. Itu adalah penyimpan sejarah. Namun, bagian akhir ukiran tampak hilang. Tiba-tiba, goa mulai bergetar, dan makhluk bayangan muncul dari dalam dinding. Ia adalah penjaga gelap, pelindung sisi waktu yang tak boleh dibuka sembarangan. Makhluk itu menguji keberanian mereka, menantang Raka dan Lani untuk tidak mundur. Dengan saling menggenggam tangan, mereka melangkah maju bersama. Setelah melewati penjaga, di balik celah goa terdapat batu kedua, bentuknya lonjong dengan gambar matahari dan bulan. Raka menyentuhnya, dan gambar di permukaan mulai bergerak seperti jam waktu. Kedua batu mulai bergetar, menyatu dalam pantulan cahaya air sungai. Sebuah portal muncul. Mereka melompat ke dalam portal dan terbangun kembali di kebun belakang rumah. Namun, kini semua batu di sekeliling tampak menyala samar, seolah menyapa. Lani melihat bahwa ukiran di batu pertama kini lengkap termasuk gambar mereka berdua. "Batu ini menulis sejarah," kata Raka. Malam itu, seorang pria tua berdiri diam di kejauhan, memperhatikan rumah Raka. Ia membawa tongkat ukir yang sama, seperti kepala suku. Sebelum pergi, ia menorehkan simbol kecil di pagar kayu, tanda para penjaga batu. Petualangan belum benar-benar selesai. Raka menemukan buku harian milik kakeknya yang dulu tinggal di rumah itu. Buku itu penuh catatan tentang batu-batu, waktu, dan penjaga dimensi. Ternyata, kakeknya adalah penjaga terakhir sebelum batu hilang. Kini giliran mereka melanjutkan tugas itu. Catatan terakhir menunjukkan batu ketiga disimpan sebagai artefak di museum. Namun, batu itu tampak biasa bagi pengunjung karena ukirannya hanya muncul saat terkena embun pagi. Raka dan Lani diam-diam masuk museum pagi-pagi sekali. Saat kabut menyentuh batu, cahaya muncul. Namun, penjaga museum tampak aneh. Ia ternyata anggota kolektor waktu yang ingin menguasai batu. Mereka menyadari bahaya dan harus segera membawa batu itu pergi diam-diam. Dengan bantuan kunci dari buku harian, mereka berhasil membuka laci rahasia dan membawa batu. Di kebun belakang, ketiga batu diletakkan membentuk segitiga. Cahaya dari masing-masing batu bersatu, membentuk menara cahaya ke langit malam. Langit berubah warna. Sebuah simbol besar muncul di udara lingkaran pengetahuan. Batu kini menjadi satu kesatuan, membentuk batu baru, batu waktu. Batu waktu menyimpan catatan dari masa lalu,
dan masa depan. Anak-anak menjadi penjaga muda pertama dalam generasi baru. Mereka membuat ruang rahasia di bawah rumah untuk menyimpan batu dan buku warisan kakek. Sekolah kembali normal, tapi Raka dan Lani tahu mereka tidak lagi anak biasa. Mereka menulis kembali cerita di buku harian baru dengan sampul dari kulit pohon raksasa zaman dulu. Batu itu bersinar lembut, menunggu saat dunia kembali memanggil penjaga sejatinya. Hikmah cerita yang kita dapat adalah setiap anak memiliki kekuatan besar dalam dirinya, bukan untuk bertarung, tapi untuk menjaga, menyelamatkan, dan memahami dunia. Seperti Raka dan Lani, jika kamu berani bertanya, kamu juga bisa menemukan rahasia besar di balik hal-hal kecil. Kalau kamu suka cerita ini, yuk bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ke Hikmah Cerita. Biar nggak ketinggalan dongeng seru dan inspiratif lainnya.